Jalan apa? Ferdian. Jalan Sudirman. Jalan apa ini sekarang? Jalan BC. Jalan apa? Hah? Kalau nggak kalian sebut jalannya nggak akan masuk deh kemari. Nggak akan masuk. Jalan apa? Kalian baca lah nanti komentar-komentar yang beroleh jalan apa? Jalan apa? Titik-titik jalan apa? Dari mana dia mau tahu jalannya? Gimana mau bisa masuk? Macet lagi. Aduh, pening aku nih. Udah, lanjut. Berak lagi aku. Berak lagi. Enggak, kalau kayak gini pula. Ding dangan. Begini dia bang, cuma bisa menghibur diri ini blender ini. Udah bertanya di joget-joget tuh ya. Di komal-komal apologet orang ini selalu merendahkan orang Kristen. Loh, emang kitabnya kok yang ngomong kayak gitu gimana? Emang ajaran kau itu yang bikin lu. Ayatnya. Sementara lu nggak terima ayat ini. Tanpa orang Kristen kalian tidak jadi apa-apa. 1 Korintus 1:21 dikatakan orang yang percaya dengan pemberitaan Injil ada orang bodoh tuh. Ini tuh datanya tuh. Lu direndahin sama kitab lu. Ajaklah kawan biar apologet itu stop sebentar. membodoh-bodohi orang yang bilang orang Kristen baru bilang. Bodoh. Manusia menyembah manusia, hewan belum tentu menyembah hewan, ya. Tarsan aja Tuhan Tarsan Raja Rimba disembah para binatang buas. Inilah kalau manusia menyembah manusia, itu tandanya apa? Siapa juga yang menyembah manusia, Satria? Ya? Hewan ini tidak kamu mungkin menafsir apa ini? Hewan, ya. Anakku, Tuhanku sendiri. Kita diskusi sederhana aja lah dulu. Sebentar. Ini siapa kami? Ini siapa? Kristen kan? Kristen orang oleh karena Kristus. Betul nggak? Entah dibilang mana kepintaran kalian. Mau tunjuk lagi nih. Saya tunjukin. Enggak, jujur lah dulu kalian sama diri kamu belajar Islam dulu. Sebentar dong. Dibilang mana kalian cerdas? Ini pakai ayat bukan asal ngomong. Dibilang mana kalian cerdas? Jelas rumah sakit yang paling terkenal di Indonesia ini. Nih ya, Kristen berbuat seolah-olah rumah sakit Kristennya. Bener. Iya, ini Maria. Sekolah-sekolah juga, sekolah-sekolah yang terkenal. Tadi mana keunggulan orang ini? Ya kan? Ini kita bidang pendidikan yang paling tergema ini kan Medan nih. Jauh tertinggal. Dan berbuat seolah-olah selalu lebih unggul Yayasan Katolik. Tetapi Kristen enggak jujur dulu kalian. Menjadi bodoh. Jujur dulu kalian. Kalau nggak percaya nih, ini mulai ayat dari rumah sakit. Itu udah jujur. Sebentar ayat itu pakai data. Baca dulu. Rumah sakit yang unggul. Kristen yang selalu lebih bacain ya.
Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak Enggak ada yang kau pahami. Enggak usah datamu itu, Kemang. Enggak usah datamu. Ini Ada yang kau ajaran pahami juga siapa di situ. ini? Enggak ada yang kau Yang pahami. disamakan Katoliknya selalu lebih unggul. Disamakan Tuhan itu Coba. dengan binatang yang berkaki 4. Di bidang apa, Dan coba? Tuhan itu disamakan dengan ular yang menjalar. Semuanya lebih unggul. Coba. Di bidang apa Ayat kalian ini unggul? untuk Coba. siapa? Umis Ayat itu. ini untuk siapa ayat ini? Woi, umis cerdasnya di Islam bidang nggak pernah apa? menjadikan Tuhan itu sama dengan manusia. Ya, Jawab Islam nggak dulu. pernah menjadikan Tuhan itu sama dengan hewan yang berkaki 4. Kalian yang Islam membangga-banggakan nggak diri pernah kalian menyamakan itu Tuhan itu cerdas. sama dengan burung, Di bidang dengan apa? ular. Blender tadi kemana? Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini? Blender ya. Kalian Ini nonton ajaran bola siapa pun. ini? Kalian nonton Ajaran bola. siapa? Yang kalian tonton pun. Ajaran siapa? Tanggal. Oh, tenang aja. Ajaran bilang itunya. iblis itu ya. Salib karya iblis. Yohanes Nonton bola kalian. iblis lah yang Satria. menjadi bapak kau. Ini cocoknya nih Nonton ajaran tinju. siapa ini Mas Satria di ayat ini nih? Ajaran siapa ini? Yang menyamakan olahraga. Tuhan yang Ajaran iblis. Intinya kamu hanya bisa baca, Budi. Kamu aja bisa baca. Nggak ada yang Ajaran kamu pahami. iblis Sekarang itu ajaran bisa siapa ada ini? iblis ya. ini siapa ini? Kalau gua nggak bisa baca gimana gua bisa tahu? Iya, bisa baca aja kamu. Nggak Iya, ada gua yang gimana kau pahami bisa? di situ. Gua bisa tahu kalau gua nggak bisa Sama baca. aja. Lu pikir Baca gue Ya, jadi tanda tanya aku dibilang nggak usah keluarlah dulu kita dari berdebat masalah keimanan Gue yuk. nggak pernah menyimpulkan gue itu membaca. Nah sekarang gue tanya sama lu Gimana? Pikirkan dulu Siapa yang kukumu mirip itu. sama ayat Kukumu ini? itu. sekolah. Ajaran itu kayak- siapa yang mirip dengan ayat ini? Ajaran siapa Kukumu ini? itu kayak kuku apa aku tengok? Ajaran Tidak. siapa? Ajaran siapa? Oh, tengok kukunya itu. Ferdian, lu sekolahnya sekolah mingguan. Kayak kuku orang tersisa. Tangan nggak lulus, nggak naik. Kayak kuku orang susah kukumu. Tapi Tuhan kau Satria, terus mute aja. naik Kamu kemana yang itu? bicara. Nggak ada ilmu Ya, kamu. naik kemana kau? Mute aja Coba kamu. kuku lu liatin sama Satria gue. apaan? Kuku lu Tengok kan kukunya. banyak, ya kan? Kenapa Barang kau? lu aja kecil, ya kan? Barang lu aja kecil. Gue panjang tuh. Nah, Tengok sekarang ini jari-jari ajaran itu. siapa ini? Ini ajaran siapa ini? Kenapa jari-jarimu itu? Ajaran siapa? Tengok dulu HP-mu itu merek apa itu? Ajaran siapa ini? Ajaran siapa? Kristen itu miskin. Kenapa? Setiap menunjukin data nggak berani kayak kita. Kita punya alat itu Oi. dilengkap. Aku melayani sekarang kau gua tanya kayak sama gini lu. debat-debat kan. Sekarang gua tanya sama diskusi lu. biar nggak ngantuknya aku. Gimana? Karena aku Gimana? lagi- Ini ajaran siapa ini? Kristen? Lagi piket aku. Ajaran siapa ini? Ajaran siapa? Makasih lah kau udah, makasih lah sama kalian ya. Piket apa? Hari apa ini sekarang? Sudah Lu kalian nggak kawan bersihin aku satu kebon. malam piket. Bersihin kebon lo, bersihin kebon. Kalau enggak ada yang Dulu kalian. Mau paket kek, bodo amat urusan lu. Makanya aku cari kayak kalian orang yang goblok. Piket apa sih lo? Di mana Kau lo? diskusi. Tolol. Jadi bisa aku nggak ngantuk. Kok tahu lu? Nih, Tengoklah. nih baca nih ajaran siapa ini? Woi, kau nasihati kau. Ini Nggak usah ajaran kau siapa? bahas agama. Gue tanya ajaran siapa ini? Fokuslah kau Lu memperjuangkan kenapa Kristen takut keluargamu. gue baca kitab lu ya? Udah Lu hancur-hancur ngajarin gue supaya HP-mu. goblok, supaya nggak baca-baca Ah, kitab lu. Kau sibuk. Kan HP-mu negara pun ini nggak bisa kau menyuruh ganti ya. baca. Tengok HP-mu itu. ah. Malu Lu nggak pakai kitab lu ganti pakai Karena bahasa ajaran Ibrani, biar gue nggak bisa baca. ya. Kenapa Malu. HP-mu itu hancur? Kau banting Anda gara-gara menang, streaming. menangis, Gue menanggung biarpun malu. HP gua hancur, gue punya. Nggak Kau kayak banting lu. HP-mu gara-gara streaming. Budi, ini gimana Iya, kamu? Kamu gua sendiri bilang yang baca, banyak kamu apa, bertanya pula. Iya. Bodoh amat. Itu Sekarang lu baca aja, nih, baca aja. Bertanya lagi. Baca. Ini Udah ajaran di- siapa ini? Udah dikasih baca itu bertanya lagi. Apa yang kau pertanyakan lagi? Memang ya, orang kalau disuruh baca kitabnya malah dia itu nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Tuhannya itu dihina. Tuhannya dia dihina. Tuhannya Anak terkutuk. sekolah nggak naik Tuhan naik terkutuk itu cuma jadi Kristen. botol. Tuhan di dunia ini yang terkutuk itu cuma Botol Kristen. kayak mana? Kalau nggak botol kosong timpa kepala kau biar berisi kepala kau. Iya. Ya. Ya, gua Botol harus kau tahu dulu. bilang. Wih, Gua tadi kalian kasih nonton ayat bola, lu tuh dihinakan kalian di nonton kitab bola lu, yang 1 unggul Korintus siapa? 1:21, 1 Korintus 4:10, Roma 1 nomor Nonton 22. tinju. Ya. Ini yang Lu dihina kedua, kitab lu. sungguh Pokoknya bodoh kenapa lu nggak umat-umatku terima? dan anak-anak tolol tidak mengerti kebaikan yang ada berbuat jahat. Kau itu, Gimana? ya itu Yeremia 4:22 baca. Sungguh tolol, percaya. bodoh. Nggak percaya lo, nggak percaya. Buka, baca, makanya baca.
Dia ini nggak pernah baca kitabnya, cuma baca doang gede. Kalian selalu merendahkan kecerdasan orang Kristen. Ini apa? Bukan merendahkan, emang dibaca kitab lu kok. Enggak. Ini kitab Di lu. bidang apa kalian cerdas coba? Ini kitab lu ini. Tahu kau agama apa yang paling banyak di Gua dunia kasih ini? tahu sama lu ya. Gua kasih tahu sama lu ya. Hah? Yang kerja itu lu, yang nikmatin gua. Enggak, Ada coba ya yang dulu namanya bos itu ngerapin meja. Kok Yang begitu ngerapin pedenya sama kalian anak merendahkan babu orang gue. Kristen itu yang maksudku. Babu Sementara- gue ngerapiin rumah sementara gue agama dikerjain. Katoliknya Itu sama gue, yang sama agama paling besar di kulit dunia. Dia gue Yesus gaji. direndahi, Gua kasih tahu dihina, lu. terkutuk. Enggak. Jadi Ya. lu ciptain sesuatu pakai yang kawan ada dulu sendiri. orang Islam karena orang Kenapa Islam kalian tidak beri ada. malu? Artinya orang Ya. Nazaret, Raja Itu Yahudi meng- di mana kerajaan Yahudi istananya Buddha. Yesus? Yang jadi Tidak ada. sering jadi Yahudi pertanyaan Buddha. di pikiranku. Mimpi kebanyakan halu. Kenapa kalian Halusinasi. begitu pedenya Haleluya. merendahkan orang Kristen? Makanya lu budak, emang umat budak. Yahudi itu budak. Dari Yahudi. Fir'aun lu budak, dia di Bodoh Roma lu kali jadi kau. budak. Nabi itu semua Budak dari lu budak. Nabi dari Yahudi Ya, lo deh. dari kitab dari Fir'aun lu budak, dari Romawi lu budak. Terus di bawah Nabi itu dari Yahudi Bani Israel. Ya, budak lu budak. Siapa budak? Lu budak. Tuhan Firaun itu tombak budak. kayak ikut lomba-lomba Firaun Yahudi itu tombak-tombakan budak. ya. Tembak-tembakan Budak ya. lu. Tuhan Lu ditembak, suruh bikin ditombak. bikin piramid. Lucu. Bikin Ada- piramid Ini lu. ini malah kemana-mana ini. Makanya gua kasih tahu Orang lu, lu tuh ini, budak, Bang, umat budak. Karena Jangan udah sok sering tahu. kena doktrin apanya ujaran kebencian. Apaan? Inilah Kenapa? inilah hasilnya. Kenapa? Inilah hasil dari ceramah-ceramah ujaran kebencian itu. Kenyataan sejarah Yahudi yang lu bangga-banggain menciptakan itu budak kita. Bang Firdian, yang nikmatin Bang hasil tanya. karya Yahudi itu Inilah gua. hasilnya orang-orang Yang ini. bikin piramid itu tuh Memang betul Yahudi. juga, Hasil Bang. dari Mereka ceramah-ceramah nikmatin ujaran gua. kebencian itu. Yang Kehidupan nikmatin mereka gua. nggak mereka perbaiki. Lu yang kerja mati-matian, Kalau gue kita yang kan perbaiki nikmatin. dulu kehidupannya kan, Bang. Ya, oke. Cara ngomong kesana Ya, kemarin ini. bener gak? orang ini enggak. Yang kerja mati-matian tuh orang Yahudi. Yang nikmatin Mau gua. makan, mau enggak, Yang istri kerja mau nggali makan. sumur itu Ini orang apa yang Yahudi. kamu tampilkan? Yang nikmatin Apa yang kamu minyak itu narasikan gua. ini Budi? Apa ini? Lu tadi ngomong katanya yang menciptakan tuh Yahudi. Ya emang benar Yahudi, karena dia tuh budak gue dari hasil penciptaannya gue. dia. Gua beli, gua bayar. Jadi yang Bukan jatuh tuh gitu. Yahudi, umat Gak usah kau malu Yahudi. mengakuinya karena Ya. kalian gak Gue mampu. bosnya. Dan lu ya, gue kasih tahu malu. Lu tuh bukan orang Sebetulnya Yahudi. gini, Lu tuh bukan itu- Yahudi. Lu nggak itu bangga omongan sama Yahudi. mulutmu. Lu siapa? kalau hati Siapa? kecilmu itu meronta. Lu lebih hina dari Yahudi, men. Bukan kalian. Orang yang di luar dari bangsa Yahudi, Hidup itu kalian adalah bergantung apa? sama Yahudi. Orang yang di luar dari bangsa Yahudi. Nyawa kalian di Ini tangan Yahudi. Ini Gema ini sudah mulai ikutan sama blenderin cuma congor aja yang modalnya. lemah. Congor, Maksudku- congor. Ikutan. Gua pakai data. Kenapa mesti ikut-ikutan sama orang? Emang gua kayak Yahudi, lu ikut-ikutan sama Yahudi. Lu nggak diakuin, dilepain sama orang Yahudi. Hah? Lu pura-pura mau bangga-banggakan Yahudi. Gimana? Pikir pakai otak di sini. Gua kasih tahu. Aku gak ada. Aku gak ada bawa Yahudi. Yahudi Lalu tidak ini malah kemana-mana, sama Budi. Kristen. Yahudi. Karena Jadi dia ini, Budi. menaati tidak Kalian patuh dengan merendahkan seluruh Yahudi lagi. Belepotan kan Jangan lu. Belepotan jangan kan. bikin patung. Jangan menyebut Iya. Allah lain ya manggil lain, Nyebut Roh Kudus, Allah lain. Bapa, Nggak dengar dulu. apa kau? Hah? Sesuai merendahkan dengan ketentuan Oten. di sini. Oten itu sesat. Kenapa? Kalian Dilarang, merendahkan dilakuin. Oten. Apa nggak Jangan sedih makan kalian yang babi. ketika Jangan kalian nonton makan babi, bola lu makan babi. yang bertanding Nah, itu Oten. Oten. Ketika Emang kalian lu mesti dilenyapin. Emang lu mesti dilenyapin nih. Gue kasih tau ayat dulu ya. Gue kasih tau ayatnya. Lu mesti Tengok itu. dilenyapin. apa itu rokok merokok lenting? Sapamu itu Ya. spill dulu sapumu itu. Nih, gue kasih tau sama lu. Geser dulu sapumu Budi, itu. Budi, kamu jangan nambah-nambahin lagi ya bernarasi keluar dari ayat. Kalau seandainya lu mesti dilenyapin ya gimana? Hah? Kenapa? Yang makan babi itu mesti dilenyapin nggak? Gimana? Yang makan babi itu dilenyapin nggak? Lu suka makan babi nggak? Babi itu Ini bisa malah kau kemana-mana makan. Budi katanya mau kasih lihat data. Apa Tunggu lagi? dulu Bang Ferdian.
Kalian boleh makan babi kalau udah nggak ada lagi makanan. Ada dalilnya. Ya, Bukan? iya. Ya, ini gue kasih tahu. Ya. Kalian boleh makan babi kalau udah nggak ada lagi makanan lain. Blow on, makanya dibilang katanya dia orang pinter. Orang pinter tapi nggak tahu kitabnya kan blow on namanya. Ngaku pinter tapi sekarang gue tanya yang sesuai dilarang dalil. yang makan babi nggak bolehin di mana ayatnya? Gue tunjukin. Kalian boleh makan daging babi. Gimana? Kalau Dia nggak boleh makan daging babi di mana? Gimana? Lu pengen ngetes Kristen 3 orang nih, 3 ekor di sini. Ada gak di Kristen yang dilarang makan babi di mana? Ayo. Maksudku, kalian pun boleh makan daging babi. Kalau nggak ada lagi makanan lain. Makan babi. Ayatnya di mana? Cepetan, gua mau cari nih, cepetan. Di mana? Apanya? Yang dulu dilarang makan babi, lu jangan kayak budak, lu lagi nyari lu sekarang pakai Google. Oh, maluin aja Kristen lu. Kamu babi. Nggak ngerti aku apa pertanyaan. Sekarang di mana dilarang? Lu larangan untuk makan babi di mana? Di Kristen. Emang siapa yang bilang ada larangan makan babi di Kristen? Kamu babi. Emang bener orang ini. Orang Kalau di Kristen perjanjian memang lama ada. Nah, Yesus menyuruh lu apa? Untuk ngikutin ajaran ajaran Taurat nggak? Gimana? Yesus lu menyuruh lu untuk ngikutin ajaran Taurat nggak? Jawab. Mengikuti ajaran Taurat? Nah, Enggak. Yesus nyuruh nggak lu? Enggak ada disuruh. Susah ngomong sama orang yang nggak pernah baca kitab. Enggak ada disuruh. Ini sama aja kayak ngomong sama anak SD ya. Bener-bener memaluin ini. Enggak ada disuruh. Lagi sesat lu emang lu. Kristen sesat lu ini. Lu nggak tahu Yesus lu nyuruh lu untuk ikutin ajaran Mana Taurat. dalilnya? Kami disuruh. Nah ini dia bukti ya buat teman-teman yang di bawah ya, yang ada Quran 109. Kristen itu nggak tahu apa. Tunjukkan mana dalilnya kami diperintahkan mengikuti Taurat. Apa? Bodoh, stres. Oh, ada gimana? Lu buka kamera, lu pusap ya. Makin bodoh, stres. Iya. Janji ya, 149 orang nih buktinya. Iya. Tunjukin aja. Nih, gue tunjukin. Oke, lu udah iya ya. Awas, bos. Kalau nggak ada, lu maki-maki ketemu di mana aja. Yakin. HP-mu kenapa itu? Gue punya HP bukan minta mama lu. Ya, Kasih maksud tau lu lu, deh. Kau kelahi sama istrimu gitu. Gara-gara lu. Nih, gue kasih tau nih. Apa itu? Mana perintahnya? Ayo. Mana perintahnya? Apa katanya? Coba. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup Dimakan apa itu? khususnya. Keagamaanmu tidak lebih benar daripada. Mana perintahnya? Kamu tidak memamah dia. Mana perintahnya? Ini. Termasuk dalam Apa-apa. dimakan Jika oleh kamu umat hidup, hukum dalam memamah. keagamaanmu tidak lebih, keagamaanmu tidak lebih benar macet daripada gemah, hidup. macet gemah, Keagamaan dari- macet gemah. Mana perintahnya? Lu mesti push up ya. Ini inget ya, lu buka Mana kamera. perintahnya anjing? Di si anjing. Mana Anjing. kau bacakan dulu babi? Maka aku berkata kepadamu, Mulut maka kau Yesus seperti Tuhanmu anjing, yang ya. mampus di kayu salib, ya. Senajis-najis Berkata kepada mulut orang orang Kristen yang belum bisa sembuh. Mana tapi mulut perintahnya? kau, ya tidak Jika bisa hidup dibersihkan. keagamaanmu tidak lebih baik, tidak Mana lebih benar perintahnya? daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mana perintahnya? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mana Lu perintahnya? masuk ke sorga apa enggak? Ini perintah Mana bukan? perintahnya? Blow on emang bener ya. asli Dia datang blow on. untuk menggenapi Lu hukum diperintahkan Taurat. untuk ngikutin Nggak ada lebih disuruh. dari keagamaan orang Yahudi enggak? Enggak ada di mana perintahnya? Ini apa Kristen perintah Yesus? mengimani Yesus datang untuk Lu, menggenapi. disuruh Taurat. untuk ngikutin perintah Yesus gak nih? Mana? Apa yang disuruh Yesus di sini? Apa? Apa? Jawab. Benggo lu pada lu semua lu.
Dasar anjing-anjing macet Romawi lu. ngecret kau. Makanya anjing-anjing Romawi mana tahu dia. Gua tunjukin ayatnya merah lagi perintah Yesus. Dilawan lu, Tuan wajib lawan, ditolak, dibantah. Congor kau, Oten. Macet Udah kau. tolol belajar mau bego-begoin gua lagi. Mulut kau seperti anjing, Oten-Oten ya. Senajis-najis anjing bisa Satria, kamu disucikan. ngomong apa itu? Kau mute aja lebih baik. Kenapa kau? Ini apa ini? Kenapa, Ferdian? Mana tadi yang suruh mana Nomor dia? kau seperti Nggak jelas, anjing. nggak jelas. Nggak Nomor kau ngomong seperti kamu anjing. Satrian, kamu mute aja. Kabur itu disuruh buka kamera kok kabur tuh ke kampret si Tanggang. Tanggang, naik lu Tanggang, lu buka kamera lu. Sok nantang lu baca kitab kagak lu belagu lu sama gua. Gua tunjukin ayat manggil gunjing-jing lagi bangke lu. Mana janji lu? Oten itu kalau nggak bohong itu nggak akan hidup. Lu hidup lu tuh udah Korintus 9:20. Oten, Peter dusta, Lu pinter baca nipu. 1 Korintus 9:20 itu Rasul yang ngomong. Lu harus berdusta atau enggak? Gue tunjukin ya. Nanti Gua kamu tunjukin. geruduk Lu kami. kalau nggak berdusta lu nggak akan hidup. Kasih tahu sama lu. Kasih tahu sama lu. Kau bodoh, Kasih tahu. Lu tuh nggak tahu apa-apa Kristen. Lu nggak tahu apa-apa. Kalau orang-orang bodoh itu selalu menuduh orang yang bodoh itu biasa. 1 Korintus Orang gila itu selalu bilang orang gila, itu padahal baru dia nggak belajar. sadar gitu loh. Belajar. Nih kok kasih tahu nih. 1 Korintus 9. Lu kan kardongo, makanya gua kasih tahu terus. Lu nggak tahu apa-apa. Nih apa yang katakan si Paulus nih. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya, lu baca nih. Supaya aku menenangkan orang Yahudi bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini namanya munafik. Lu mesti ngebohong kerja lu nih. Ini kitab lu nih. Lu ngoceh aja dari tadi bubu sama mulut tuh nggak pakai data. Ini data lu nih. Nih, ayat lu semuanya nih. Lu kalau nggak bohong lu, Data banyak ajaran gitu, sini. Lu nggak akan Data hidup. banyak. Kau emang ajaran sesat iblis. Nah, Lu ngaku Kristen nggak tahu kitab Bro, lagi lu bro, kesini sama gua. kamu Al-Quran kamu aja kamu tolak. Ya wajar kamu Alkitab pertanyakan. Ini kitab lu ngapain Al-Quran bawa kamu tolak. Saya berani jamin deh, ketika saya bacakan Quran, kamu pasti tolak. Bukan gitu, pasti Quran pun kamu tolak kalau saya bacakan. Ngapain saya baca Alkitab? comot-comot ayat. Iya, Kalau Bible itu comot-comot ayat ya wajar. Cocokmologi kau. Ya Al-Quran gue nih. iya, masa Quran sendiri kamu nih, tolak? Al-Quran gue nih. Apa yang lu mau tanya sini? Itulah. Lu betul aja nggak tahu yang kitab dikatakan lu, kawan lu itu. mau baca Quran kayak model Kalian begini. itu geblek, bunyi-bunyiannya kok. yang Nih, tuh, penting. tuh, Al-Quran gue tuh. Tanpa tahu artinya. Ini Al-Quran gue nih. Makanya Ini kau Al-Quran tunjukkan gue nih. kayak Gua gitu tahu kau pikir kau artinya. pintar. Tuh, tuh. Wah, jauh dari Dasar kepintaran Kristen kamu itu. odong-odong lu kitab Bible nggak tahu kitab Jauh Aramaik dari Ibrani. kepintaran kamu itu. Hanya Ya, tahu bohong, bunyi-bunyiannya, bohong, maknanya nggak bohong. tahu. Blow on lu, blow on. Belajar bunyi-bunyian aja kamu itu. Maknanya nggak dipelajari. Udah. Sama aku lagi, sama aku. Mau sama aku lagi? Iya. Mau sama aku? Ayo, mau sama aku. Ayo. Mau sama aku lagi? Ding dang, dang 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 dang dang. Ayo. Mau sama aku lagi? Mau sama aku? Ayo. Mau sama aku? Ayo. Silakan. Abang mau bertanya, kalian bertanya. Kalau nggak bertanya. Semua pertanyaan aku nggak bisa jawab. Ayo. Ayo. Apa kamu blender? Bertanya aja kamu berak-berak. Lah, bisa nggak aku bertanya? Ah, bisa nggak? Oke, tanya. Tanya aku bertanya sama kau tanya. Tanya tuh blender. Beneran? Termencret Beneran, dia. aku mau nanya. Bertanya aja dia berak. Iya, enggak. Ini tadi kebenaran. Aku cuma memastikan, ya. Inilah yang tidak kontradiksi di sini. Coba, bentar ya. Tat. Kau tadi suruh bertanya, aku nanya pakai data kebenaran. Bukan kaleng-kaleng, Bo. Pertanyaan kita. Ah. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dari apa nih? Karena itu ia telah melihat ke depan saat masih kabur.
handphone kamu tuh yang lebih canggih dong. Oke, karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Karena di sini bahwasanya dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Di sini dinyatakan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Tolong disebutkan di manakah sisa kulupnya. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan, kontradiksi dong Bible ini. Ayo. Nah, ayo. Di manakah sisa kulupnya? Di manakah sisa kulupnya? Itu pertanyaanku, tolong dijawab. Serak, tolong dijawab. Macet. Dimakan sama gugur, Macet. Yuk, jawab. Macet. Tiarap. Aduh. Macet. Kok jadi bisu, jadi gagu. Aduh, parah. Macet. Tanggang kabur bang, ada janji dia bang. Kalau udah saya tunjukin ayat perintah untuk mengikuti ajaran Taurat, dia tuh mau buka kamera, kabur dia bang, kabur. Aduh. Jangan berdoa dalam hati, otomatis pura bara ya bebe, gugu baba bebe. Kalau ketemu bang, pagi bang, janji deh tuh. Yesaya 28:10 tambah ini harus itu. Slow Mas Satria, slow Satria, nggak usah bising, tenang Satria, giling tenang. Nah, jawab. Itu kan berbahasa kulit itu yang mengalami kebinasaan, bukan daging kan? Apa? Daging kan dia berbahasa daging di situ. Oke. Nggak ada berbahasa kulit. Baik. Bagian-bagian di sini karena kamu menafsir saja di sini. Bukan menafsir. Oke, saya tanya. Karena di sini kau tidak bisa bedakan. Baik. Mana kulit, mana daging. Baik, itu kulit. Parahnya kamu di sini. Baik. Apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Itu tidak bercerita bagian-bagian. Dia cuma berbahasa daging di situ yang tidak binasa. Iya, aku tanya, apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Di situ tidak ada tertulis bagian-bagian. Di situ hanya berbahasa daging. Iya, dagingnya, oke, daging, baik. Bahwasanya kalau bagian-bagian dari daging itu kuku, rambut, semua. Dan bahwa dagingnya ini termasuk sisa kulupnya dagingnya nggak? Iya, karena di situ tidak bercerita. Di sini kan bercerita daging saja. Iya, aku tanya, apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Tarik nafas. Nanti jawab bagian. Apakah sisa kulupnya? Benar? Apakah sisa kulupnya itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Nanti jawab bagian. Macet. Serak bos. Macet. Macet. Iya, itu fakta nggak? Fakta bos. Fakta.
Macet. Nah itu sekarang. Kalau kalian tidak bisa menyebutkan di mana sisa kudupnya, maka akan kontradiksi dengan pernyataan itu. Selesai. Izin turun dulu ya, ini mau kerja dulu. Ya izin turun, lari satu. Tidak ini mau ini. Iya. Ada kegiatan sedikit. Malu. Iya satu. Lanjut sama ini Bang tanya ya. Malu. Kalah mau kabur. Ubur-ubur Kabur satu, udah 2 kabur ya. Apalagi satu kabur dah. Tinggal kau tanya. Kau tanya. Nah. Ayo. Apa kau tanya? Dingdang, dang. Ayo tanya. Ayo apa? Ayo bicara. Ayo sini. Ayo hancur kau. Ayo, mau apa? Nah, mau apa? Ayo. Buat bagi teman yang masih ada di bawah, kalau mau naik silahkan naik. Ayo. Udah ya, nggak bisa bertanya ya, KO ya. Ayo, dingdang, kabur, ayo. Nah, sekarang gantian. Kalau tanya nggak sanggup kau menjawab, silakan kau bertanya kebenaran. Bertanya kau cepat. Tanya. Ayo, bertanya. Ngapain aku bertanya sama kamu? Kok nggak ngerti apa-apa? Kok ngapain aku tanya blender? Iya. Kamu nggak tahu apa-apa. Terus aku disuruh bertanya sama kamu. Iya. Nggak tahu apa-apa. Pertanyaan kau tadi sudah kujawab. Apa lagi? Coba pertanyaan kau tadi apa? Jangan kau bilang aku nggak mampu apa-apa. Aku bilang, sedangkan tadi pertanyaan kau udah kujawab. Apa pertanyaan kau tadi pertama? Coba. Apa pertanyaan kau tadi pertama? Coba. Iya, kau jawab asal-asalan. Iya, pertanyaan kau apa tadi? Apa-apa. Pertanyaan kau tadi apa? Coba kau jelaskan Ali Imran 50, itu kan? Ya kan? Kau jelaskan Ali Imran 50 dengan apa? Surat Torik. Atorik. Iya. Ya kan? Atorik berapa? Torik 2. Atorik 2, terus tentang Nabi Muhammad. Nah, coba Atorik 2 ini digabung. Maksudnya di Ali Imran 50 dengan Atorik nomor 2 tentang Nabi Muhammad. Gini. Maksudnya gini, kau dengarkan ya. Di Atorik di Ali Imran dikatakan bahwa Isa itu menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Taurat, ya kan? Ditegur oleh Allah, betul kan? Ya. Terus sementara di Atarik itu Muhammad Nabi kamu mengharamkan mengharamkan yang dihalalkan kena tegur tuh, ya kan? Kenapa satu ditegur, satu tidak? Coba. Oke, ku jawab ya. Tenang kok. Oke, memang benar. Itu memang benar pernyataanmu. Memang rumah Wak Torik itu nomor 50. Wak Torik itu Amir Imron. Rumah Wak Imron itu nomor 50, itu benar. Jadi saat rumah Wak Imron itu dia mempunyai anak namanya Isa. Itu benar. Wak Imron itu biasa dipanggil, nomor rumahnya nomor 50. Nama anaknya Wak Isa namanya. Dan Wak Torik namanya Muhammad, betul ya? Jadi kenapa mereka Muhammad itu menghalalkan? Karena bolak-balik si Torik ini sama si anak si Muhammad dengan Sisa ini mengatakan, jangan kau makan itu, haram itu katanya. Haram dimakan juga sama Sisa. Bolak-balik, kadang-kadang Wak Torik sama Wak Imron ini sering begaduh. Antara Wak Torik dengan Wak Imron ini begaduh gara-gara si Isa sama si Muhammad ini masih memakan yang haram aja begaduh. Jangan kau makan itu, haram. Ya halal katanya, haram halal katanya. Jadi itu. Makanya saya bilang, kamu itu nggak ngerti kitab kamu, nggak ngerti. Loh, lucu kau nih. Aku udah menjawab. Aneh kau. Kau tadi nanya, jelaskan. Kau itulah kau. Kau tadi menjelaskan Ali Imran 50. Jelaskan kenapa satu ditegur, satu tidak. Loh, karena memang bolak-balik si Isa ini mengatakan itu haram. Muhammad selalu mengatakan itu halal. Begaduh orang ini.
selalu tegur, jangan kau makan, itu haram itu. Dan dalam Muhammad halal katanya begaduh. Jadi memang sering Wa Imron itu begaduh sama Wa Torik. Aduh, tetangga orang ini. Jadi mau cuman lagi. Cuman itu katanya pula. Hah? Di mana salahnya aku? Yang lucunya lagi At-Tariq ayat 2. Aduh. Dengar ya, Wa Imron itu rumahnya memang nomor 50. Wa Torik rumahnya nomor 2, betul. Memang agak bertetangga orang nih, sama-sama di Gang Harapan. Rumah Wa Torik nomor 50, Wa Imron nomor 50, Wa Torik nomor 2 rumahnya. Duluan rumah Wa Torik. Duluan rumah Wa Torik, baru rumah Wa Imron. Cuman memang orang ini sering begaduh antara anak si Imron ini namanya si Isa, anak si Torik ini namanya Muhammad. Memang iya, begaduh orang di masalah babi, haram halal, haram haram, itu aja begaduh. Jadi memang betul itu, memang betul masalah halal haram. Kenapa kok haramkan tuh Iso? Nggak tahu lah aku Muhammad kemana itu. Jadi gimana salahnya? Udah aku jawab. Apa lagi? Ya, sebentar. Beginilah ya teman-temannya. Ini memang Blender ini nggak ngerti Quran, nggak ngerti Allah. Loh, kok nggak ngerti Quran gimana? Apakah gini loh? Sekarang begini, coba teman-teman, apakah tadi si tanya ini ada bertanya tentang Quran? Adakah? Enggak. Adakah? Hah? Enggak. Enggak ada kan? Dia kan tidak ada menyebutkan dalil di Al-Quran, hanya mengatakan Al-Imran 50 sama Torik nomor 2. Tidak ada menyebutkan di dalam Al-Quran, enggak ada kan? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya udah. Biar orang ini dia kan harus membela sesama Islam, betul kan? Enggak, sekarang kau kan gak ada mengatakan dalil di Ali Imran, di Al-Quranmu di surah Ali Imran gak ada kau katakan gitu. Kau tadi mengatakan Ali Imran 50 dengan Torik nomor 2, kan gitu. Salah jawaban aku. Hah? Gimana salahku? Tadi saya melihat kelakuannya si Budi. Melihat kelakuan kita di sini kan lucu ya Oten ini ya. Jangan, kenapa kau bawa orang lain tanya? Kau sama aku diskusi, kau cemana lucu kau? Sesuai dengan pertanyaan kau aku jawab. Di mana salahku menjawab? Salahku menjawab. Kalau salah kau bantah bos. Kalau salah kau bantah. Karena pertanyaan kau tidak ada mengatakan dari Al-Quran. Kau mengatakan Al-Imran 50, benar. Rumah Wa Imran itu nomor 50, benar. Wa Imran, rumah Wa Torik nomor 2, iya. Wa Imran ini punya anak namanya si Isa. Wa Torik itu punya anak namanya Muhammad, betul. Kubetulkan itu, kubenarkan itu. Kubenarkan, memang sering begaduh masalah halal dan haram. Mereka sering diskusi, membahas tentang halal haram, itu betul. Antara si Isa dan Muhammad, iya benar. Jadi di mana salahnya? Hah? Di mana salahnya? Apakah ada kau sebutkan dalil Al-Quran? Siapa yang salah? Kecuali kau menyebutkan di dalam dalil Al-Quran ada surah Al-Imran, boleh. Ini gimana nih kau nih? Jadi udah ku jawab bos, Ding. Udah ku jawab kan? Jadi kau jangan kau menyalahkan aku bos. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa terbantahkan. Di mana aku salahnya? Coba. Sekali lagi di mana aku salahnya? Jangan kau menyalahkan aku, ya. Dingdang, dang, dungdang, dang, dungdang, dang, dungdang, dang, dungdang, dang, dungdang, dang, dungdang, tak, dung, dung, tak, tak, dung, dung, tak, tak, dung, dung, tang. Kebanyakan minum susu babi, begitu. Bisa tanya. Hah, apa lagi? Mau apa kok? Blender ini nanti nggak jago mantik. Jadi temen-temen ya, yang salah satunya itu kalau kita mau diskusi paham dengan mantik ya, buat yang Islam ya, belajar mantik. Nah ini yang di peragaan Blender ini mantik namanya. Bukan mantik lagi, ilmu mematikan untuk mati terus. Ilmu mematikan terus, mati. Kelepak, tewas. Apa lagi? Mau apa kau lagi? Ayo, dingdang, dingdang. Apa lagi? Bertanya. Jangan aku yang bertanya, biasanya aku nanti kalau aku bertanya. Tanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Blender. Ya. Wa Imron dipanggil Pak Kepala Desa tadi pagi. Nah, itu kan betul kan? Iya kan? Masalah anaknya tadi gara-gara tadi kemarin ada setan masuk ke dalam babi. Betul ribut kan? Semuanya yang disalahkan di babi atau setan. Nah itulah.
begaduh sama anak Watori kan, begaduh kan sama Watori kan. Iya. Itu tadi betul kan. Gara-gara setan ini masuk ke dalam babi yang makan Opten pula ini, makanya ribut ini sekarang. Jadi di mana aku salahnya? Udah ku jawab pertanyaan kau. Di mana aku salahnya? Kan kau tanyakan aku salah. Udah jelas. Di mana aku salahnya? Memang begaduh antara Wak Imron dengan Wak Torik. Itu memang iya. Nggak bisa dibantahkan lagi, bos. Jangan kau bantahkan lagi antara Wak Torik dengan Wak Imron. Berserak kau. Jadi ini Bang Blender nanti semua warga-warga desa suruh kumpul semua masalah ini. Jadi saya memberitahukan pada masyarakat kepala desa semua tadi menyuruh warga desa untuk mempermasalahkan ini. Nah, jadi Wak Torik sama sama apa tadi? Wak Imron lagi berdebat di balai desa ini. Jadi saya izinkan semuanya untuk ke sana. Ini undangan semuanya bagi warga desa. Saya turun dulu ya Pak Blender ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 15 menit lagi Bang. Nanti aku datang 15 menit lagi. Memang bahas nih, kok Oten pula yang sibuk ya kan. Orang masalah itu Oten yang sibuk ya kan. Orang masalah hal haram Oten yang sibuk ya kan, bising kali. Nanti aku datang sana. Bahas itu, tenang aja. Macet. Apa lagi? Macet. Apa lagi tanya? Bicara. Yo, kemana kau? Lari. Ampun bos. Lari dia bos. Lari dia. Kemana kau? Lari tanya. Mencret. Lari. Kabur. Kok kabur? Kabur semua. Kabur bah. Aduh, kok kabur bos? Kemana ini? Duh, belum selesai lagi. Aduh mak, galak kali ya. Cuman, lu, ya aduh, kemana kok? Kabur. Hancur. Bukan aku ya. Itu pertanyaan mematikan, jawaban mematikan. Maju kena. Mana coba? Yang salah siapa? Blender nih jago mantik ini, mantap. Pertanyaan yang salah. Yang salah pertanyaannya, bukan jawabannya ya kan? Betul. Sama kayak tadi kan? Lagian juga pertanyaannya skala banget tuh Bang. At-Torik ayat 2 apa bunyinya? Wasama iwat torik, oma ada roka matorik. Kan betul kan? Bingung dia. Makanya gue bingung gitu. Apa lagi oma ada roka matorik? Tahukah kamu apa yang mengetuk-ngetuk itu? Gue bingung jadi. Bertanya aja belepotan. Tadi tanya. Makanya. Di mana tertulis nama? Ditanya lagi tadi. Oten bertanya, di mana tertulis nama Hawa? Di HP-ku. Di HP-ku. Apalagi di mana tertulis nama Hawa? Di HP-ku bilang. Di mana salah? Ya kan? Tadi pertanyaan Oten kan? Udah jelas. Iya. Apalagi? Tadi kan pertanyaannya, di mana tertulis nama Hawa? Di HP-ku. Hawa nih. Bisa baca nggak dia? Di mana salahnya? Coba, ayo. Macet, turun dia KO, turun dia macet, ampun dia. Selesai. Cepet kita jawabnya, nggak lama-lama jawabnya, cepat langsung di HP-ku. Nggak perlu lagi pakai dalil bos, nggak perlu, langsung udah ada. Di mana? Di mana tertulis nama Hawa itu kan? Jelas di HP-ku. Dingdang.
Ada jawaban yang lucu-lucu ya. Cuma keselnya diulang-ulang aja tadi tuh, gue emosi itu situ. Aduh, udah kesel aja. Udah nyenggol Nabi Muhammad, nyenggol ini udah tweet langsung. Mana kurang tidur ya kan semalaman. Aduh, sampai nggak ngontrol diri tadi. Simple aja sama Oten, nggak perlu. Aduh. Kesel aja, kita kurang tidur lagi kan, digituin sama Oten. Aduh, sok-sok bijak lagi datang kemari. Aduh, gregetan aja gitu. Apa lagi mau tanya? Apa lagi? Oten. Pertanyaan kita logika kan? Tadi kayak masalah daging. Di mana sila kulupnya? Ya kan logis nggak? Itu pertanyaan logis. Di situ bahwasanya dagingnya kan sisa kulup Yesus kan merupakan bagian daripada dagingnya kan? Hah? Bagian tubuh. Bagian tubuh. Bagian tubuh Yesus. Buka di IMB itu, MIB itu jelaskan itu tubuh Yesus. Bukan daging, ya kan? tubuh. Daging. Ya kan? Daging. Di mana salahnya aku? Bersera. Kok ditanyanya pula? Semua bisa kita jawab dengan cepat. Dengan cepat kita jawab. Makanya major mencret. Di mana? Siapa? Di mana tertulis nama istri Adam? Kartu keluarga. Yang tadi. Kartu keluarga. Tubuh. Kan? Tubuhnya. Tubuhnya tuh. Ya kan? Ya kan benar nggak? Jadi bukan daging, tubuh di sini. Makanya waktu itu longor. Kitabnya nggak tahu. Makanya dia main tadi. Bener. Lanjut. Nah, di mana salahnya? Kalau mereka bertanya, karena apa? Kayak tadi lah, memang niat mengolok-olok sebelum mereka mengolok-olok. Aku tahu kali siapa lawan debatku. Kalau kayak kebenaran tadi, aduh. Tegang urat aja sama dia, tegang otot. Sebelum diolok-oloknya Al-Quranku, kena gas dia duluan. Salah lah kau tanya nih, salah tanya lah kau. Coba kau salah tanya, bersera kau buat, bersera kan? Salah tanya dia. Tapi kalau benar dari pertanyaannya mencret juga aku mencret. Karena aku tahu kapasitas tanyanya, aku tahu kenal dia nih tanya ini, kebenaran ini. Kau salah tanya lah kau nih, salah lah kau bertanya. Betul salah bertanya dia. Karena Oten ini niat untuk mengolok-olok dan mencari kesalahan-kesalahan. Nanti diadu, jawaban kita diadu. Itulah dia. Gimana salahnya coba? Kan gak ada salahnya. Kecuali tadi mengatakan di dalil Al-Qur'anmu, di dalam Al-Qur'an ada surah Al-Imran. Boleh, dia menyatakan Al-Qur'an. Tapi kan gak ada Al-Imran. Gak dihargainya kali. Dari pertanyaannya gak dihargainya Al-Quran kita. Ya kan? Dari pertanyaan saja pun gak dihargainya Al-Quran kita. Al-Imran 50. Ya iyalah. Wah Imran itu nomor rumahnya 50. Wah Torik itu nomor rumah 2. Iya betul. Apa salahnya? Sebelum dia mengolok-olok, kena gas duluan lah bos. Bersera. Dangdung tangan. Sebelum dia olok-olok duluan, bersera Oten. Ayo naik lagi Oten, naik 10. Makanya nggak pernah takut aku kalau tanya 10 pertanyaan, ku jawab dengan cepat. 10. Nanya, mereka saja belum bertanya asal naik Oten. Coba kau jelaskan hadis nomor 3. Abu Hadid itu anak nomor 5. Dari mana anak nomor 3? Longor kali kau. Abu Hadid itu, kupanggil ada Abu Hadid ya, kupanggil ya. Anak nomor 5 dia, dari mana kau tahu anak nomor 3? Enggak aja kau. Salah, ya kan? Siapa yang salah? Pertanyaan kau benahin tuh pertanyaanmu, baru biar aku jawab. Enak aja, pertanyaan aja mengolok-olok. Sebelum kau mengolok-olok, aku gas duluan, kau kena siksa duluan bos. Serak kau. Ya kan? Pertanyaan kita masuk akal. Pertanyaan kayak gitu. Itu pertanyaan yang logis. Nah itu tadilah. Ketika kita bertanya di balik sempak ada apa? Itulah resiko menuhankan manusia, bos. Siaplah. Itulah resikonya menuhankan manusia. Harus siap ditanya tentang kemanusiaannya. Jangan baper. Kadang-kadang kalau ditanya tentang itu terus ngamuk, menghujat. Janganlah. Aku kan bertanya, nggak menyimpulkan. Kalau kalian memang itulah resikonya menuhan. Dasarnya ada. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan tentang kemanusiaan. Salah, pertanyaan tentang kemanusiaan. Ini menghujat. Kalau aku menyimpulkan baru menghujat. Naik lagi ten.
Kadang-kadang inilah hoten-hoten nih suka kali menghina, kadang-kadang miris kali. Semalam kayak gitulah diskusi debat. Baik, lahir di kandang domba, lahir di kandang domba. Nggak ada dalilnya lahir di kandang domba, dipaksakan lahir di kandang domba. Hah? Dipaksakan mereka lahir di kandang domba padahal tidak ada. Kan dihinakan kali. Kadang-kadang aku miris kali nengok Kristenia. Di sini kita hanya mau meluruskan. Sedih kali. Enggak usah kita bicara agama, bicara kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan kita berbicara. Seorang manusia, ibu, dia punya ibu, dia punya istri, dia punya adik perempuan, dia punya kakak perempuan. Bagaimana dihinakan lahir di kandang domba? Sedangkan di dalam Bible-nya tidak ada tertulis lahir di kandang domba. Kalau kita tanya, Bunda Maria lahir di mana? Kandang domba katanya. Cepat kalau jawabnya kandang domba, kepala otak kau itu kepala domba gitu lah. Cepat kali jawabnya kan, padahal nggak ada loh, nggak ada. Palungan. Sedangkan palungan itu bukan di kandang domba. Coba suruh bininya sendiri, lagi hamil. Bang, aku mau melahirkan bang. Aduh, bang. Bawalah, ntar adek aku bawa ke bengkel. Nggak dilepukkan pakai kunci apa itu, kunci roda. Sama binimu coba. Coba, kalau kau bilang lahir, bang, aduh, bilang sama binimu, ntar adek aku bawa kau ke bengkel. Nggak usah kandang domba, bengkel aja coba. Ini menghinakan orang lain dia senang, ini. Tapi kalau untuk dirinya sendiri nggak senang, nggak terima dia. Ini lah, coba suruh dia lahirkan domba bininya. Ketika bini mau melahirkan, bawa ke bengkel, nggak usah kandang domba, bengkel aja. Kalau nggak dia entukkan kepala kau tuh pakai kunci roda itu, di bengkel kan banyak kunci-kunci, ada obeng, ada tang semua di situ, bawalah situ. Enggak, hina kali, enggak dipikirkannya. Coba lah, bagaimana perempuan itu istri, dia punya istri loh. Bagaimana mempertahankan anak itu, menjaga kandungan agar jangan, kalau keguguran Bunda Maria itu berserak kan, nggak punya Tuhan longor. Nggak kalian pikirkan kalau keguguran Bunda Maria itu, bagaimana dia memperjuangkannya itu, yang tadinya belum siap dia. Kalau ya 9 bulan dia, yang tadinya dia nyuci pakaian sendiri, gara-gara menjaga kandungan demi untuk Tuhan Oten, dibayarnya gaji tukang cuci sama gosok. Coba dibayarnya. Udahlah kalian nggak bayar gaji tukang cuci tukang gosok, menghinakan. Digajinya orang lain untuk mencuci pakaiannya agar jangan keguguran. Demi untuk Tuhan Oten, demi untuk kalian Oten, biar kalian punya Tuhan. Gak ada otak kalian. Begitu perjuangan Bunda Maria itu. Begitulah perjuangan Bunda Maria itu. Coba kalian bayangkan, yang tadinya dia biasa nyuci pakaian sendiri, gosok sendiri, gara-gara ada anak di dalam kandungannya, demi untuk kalian punya Tuhan, agar kalian punya Tuhan, digajinya orang lain. Wak Munah tuh yang nyuci, Wak Munah, gitu kalian. Wak Munah tuh yang nyuci gosok tuh, Wak Munah, biar tahu kalian. Udahlah kalian nggak bayar uang cuci gosoknya. Kalian suka-suka hati menghinakan, gak ada otak kalian. Kau pikir nggak bayar gajinya itu selama 9 bulan? Dibayarnya itu, digajinya Wak Munah untuk cuci pakaiannya, biar supaya jangan keguguran, biar supaya terjaga kandungannya, biar supaya Oten-Oten punya Tuhan. Datang kalian hinakan pula lahir di kandang domba yang nggak ada tertulis. Kan nggak ada otak kalian tuh, memang nggak ada otak kalian memang. Cuman nggak ada otak kalian itu. Tensinya udah punya Oten nih, pagi-pagi nih tensinya Oten nih, yang nggak ada otaknya. Cerak semua piring ditahankan yang gitu. Hancur semua piring gara-gara kalian. Iya, dikonsumsi kalian aja. Ada otak kalian memang. Cerak semuanya. Mana akal kalian? Suka kalian menghinakan orang aja, kalian merendahkan namanya juga. Habis itu mamanya kalian hinakan, anaknya kalian hinakan, nggak ada otak kalian. Giliran kalian dihinakan, kalian nggak terima. Giliran kalian dihinakan, coba kalian lahir. Padahal coba lah. Adakah yang lebih baik dari kandang domba? Kan ada kan? Ada nggak? Seharusnya kalaupun tidak ada tertulis di kandang domba, buat kayak di mana, kayak di rumah, kayak di dalam gubuk, kayak lebih keren lagi daripada kandang domba, lebih keren. Ini enggak ada tertulis tapi dipaksakan ada di kandang domba, kan hina kali itu, memang ada otak, memang Oten ini betul. Ada kan yang lebih, padahal nggak ada di kandang domba. Maunya dibuatlah yang lebih keren lagi dari kandang domba. Coba yang lebih keren lagi agar jangan tidak terhina. Ini memang mereka yang hina. Saya ditanya, kandang domba. Kutanya, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Bilang, udah tradisi kami. Tradisi kepala otak, kau tuh tradisi. Tuh, dari dulu kandang domba, itu kau ikutin. Bilang, tradisi itu yang diikutkan dari dulu. Dari dulu bapak-bapak gereja mengatakan, iya lahir di kandang domba, iya ikut aja tanpa membaca, ikut aja.
Palungan. Yang namanya palungan itu adalah tempat makan hewan ternak. Hewan ternak itu apa aja? Bisa babi, bisa sapi, bisa kuda, bisa apa lagi? Namanya hewan ternak. Hah? Apa aja? Bisa kuda, bisa keledai juga bisa. Ini kandang domba apa dasarnya kandang domba? Karena gembala domba. Menggembala domba. Kan gak ada dasarnya. Oten. Itulah kalian rendahkan kan? Kalian hinakan. Gak ada otak kalian memang. Kayak gitulah, capek. 9 bulan lo menjaga. 9 bulan menjaga Bunda Maria itu. Ada nggak kalian pikirkan uang cucinya? Cuci gosoknya ada nggak? Ada nggak? Dijaganya kandungannya itu biar supaya Kristen itu punya Tuhan, dijaganya. Kalau keguguran Bunda Maria, mampus kalian nggak punya Tuhan. Mati kalian. Mau apa kalian coba? Mau coba mana kalian? Nggak punya Tuhan kalian. Mati kalian. Ya kan? Kalau keguguran, mau coba mana? Nggak punya Tuhan. Makanya yang berjasa di sini Bunda Maria, berjasa kali dia dalam hal itu. Tanpa Bunda Maria nggak punya Tuhan kalian, longor, nggak punya Tuhan. Malah Bunda Maria pula kalian hinakan. Nggak ada otak kalian lari kandang domba. Kandang domba itu apa itu? Air nggak ada. Yang namanya anak bayi itu butuh steril, banyak berdarah-darah, butuh steril, butuh air. Datang kalian hinakan di kandang domba yang nggak ada tertulis. Kalian paksakan di kandang domba. Otak kalian di mana? Aduh, gawat kali otak kalian. Di mana otak kalian coba? Mana? Enggak aja kalian. Jangan begitu. Ini dari sisi kemanusiaan kita bicara, nggak usah sisi agama. Sisi kemanusiaan dulu. Enggak saja. Jangan begitu. Dari sisi kemanusiaan kita bicara dulu. Jangan bicara secara agama. Nggak ada otak kalian. Pecahkan lagi piring sama kalian. Beritahu kalian. Jangan. Sabar. Islam ada karena maling dari Kristen. Waalaikumsalam. Abangku udah sehat. Udah. Alhamdulillah. Sehat. Ini memang harus diajar Roten biar sehat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Blender. Ya. Udah berapa lusin piring kau pecahkan pagi? Habis. Ya. Ini tadi naik kok. Cai. Mek kau naik kau cai. Jangan teping di bawah kau. Kebiasuan kau nanti ya. Kau pikir komal pengecut. Naik kau. Ijak kepala kau sini. Kau. Naik kau jangan teping di bawah kau macam perempuan kau. Naik kau. Apa yang kau teping naik kau. Jambak. Gak ada sini teping sini. Ijak kau tuh. Jangan takut kalian bertanya kalian. Ku kasih kalian kesempatan seluruh Kristen bertanya. Cepat. Jangan takut kalian bertanya. Jangan sempat aku yang bertanya. Mencret kalian kalau aku bertanya. Kalian bertanya cepat. Bertanya kalian cepat. Bertanya bos. Jangan aku yang bertanya. Bertanya aja belum takut. Bisukan moderator. Saya itu bisukan dia. Jangan kau pikir di sini kau mal kaleng-kaleng pengecut bos. Yang taping jambak terus. Gak mau naik bisukan. Ku kasih bertanya kalian. Bertanya apa lagi? Jangan takut untuk bertanya. Kalau gak berani bertanya. Piring aku kirim udah kau pecahkan lagi. Aduh. Habis. Berapa lusin aku kirim udah pecahkan terus. Beserak lah. Pak John. Besok kirim piring kaleng aja bang. Piring kaleng sama itu sama kaleng. Pak John ini Islam Kristen. Pak John. Pak John. Oh, hijau teman. Islam Kristen. Junaidi. Main tak bersuara sekarang. Turun dulu. Junaidi teman dulu bekas sekantor dulu. Dia Katolik. Katolik dia? Katolik. Oh, jadi teman sekantor dulu. Sekarang masih Katolik? Enggak, dia enggak. Ada gua enggak mau lah. Dia tahu si Budi ngapain turun lah. Katolik? Iya Katolik. Masih Katolik? Masih. Mana tadi kau ada suaranya? Enggak, dia enggak mau lah ngeluarin suara lah. Ada temennya di sini. Maksudnya? Dikenal kita udah berapa tahun kita satu kantor sama dia. Baik-baik aja. Cuma dia ngedengerin kita diskusi ini. Bagus nih, nggak apa-apa Junaidi. Oh Pak John. Pak John itu Junaidi. Iya. Jangan. Jadi kami di sini ya Kristen, jangan kalian katakan kami ini membenci kalian. Ingat ya, apa yang kami narasikan ini kepada kalian demi untuk kebaikan kalian. Memang sekali-sekali memang harus dihajar ke tepat. Sama.
Aku pun juga dulu, kalau nggak karena dihajar sama ayahku, nggak pandai aku ngaji. Nggak pandai aku ngaji. Itulah. Betul. Jadi memang harus diajar. Kita kalau nggak dipukul dulu sama guru, nggak akan pintar. Kalau cuma lembek-lembek, gini, memang harus dihajar. Jadi memang begitu juga kalian Kristen. Bukan karena kebencian, karena sayang. Orang tua pun juga menghajar kita dulu, mengajar. Apakah karena benci? Apakah karena benci, Kak? Karena sayang sama kita. Demi apa? Demi untuk kita juga. Kita yang merasakan nanti. Ketika kita sudah besar, kita yang menikmatin, kita yang merasakan. Orang tua kita sudah meninggal. Toh, coba bandingkan. Seandainya kita lihat orang-orang yang bodoh, yang IQ rendah daripada kita, yang dulu malas-malas dimanja-manja sama orang tuanya, dibanding dengan kita dulu dikerasin sama orang tuanya. Coba perhatikan. Bagaimana? Kita dulu bagaimana dengan orang tua kita? Dihajar. Aku aja kalau nggak pakai kopal tuh ketepak, nggak sholat ketepak, nggak ngaji. Wah, pakai kopal bos, bukan kaleng-kaleng. Aku berpikir kejam kali ya aku nih, macam anak tiri aku dibuatnya. Kejam kali macam anak tiri kalau pikir-pikir. Tapi ternyata setelah aku dewasa, aku tengok ada orang tua yang baru belajar ngaji, terbata-bata. Justru kalau udah tua, belajar ngaji itu lebih sulit daripada yang masih anak-anak. Lebih sulit loh. Capek kali. Percayalah. Kita sebagai guru ngaji, aku guru ngaji, mengajarkan anak-anak dengan orang tua. Waduh. Banyak kali dulu aku masuk penjara, orang-orang tipikor tuh yang gak bisa ngaji. Capek kali aku ngajarinnya. Pening, sakit otakku ya. Capek. Nah, jadi memang penting. Nah itulah. Sekarang baru aku rasakan. Ya Allah ya Rabbi, berterima kasih aku melihat orang-orang tua ini gak bisa ngaji. Coba begini. Nah beruntung nggak? Beruntung kita yang merasakan. Makanya kami pun juga sama kalian Kristen ya. Bukan karena kami membenci kalian. Memang harus diajar. Kalau lemah lembut kan nggak bisa dilemah lembutin. Yang merasakan kalian. Karena apa? Kalian sampai saat ini tidak bisa membuktikan kalau Tuhan kalian adalah Tuhan yang benar. Ajaran Kristen itu ajaran benar. Nggak bisa membuktikan. Kalau bisa kalian buktikan kepada kami akan masuk ke dalam ajaran kalian. Dasarnya Tuhan kita cuma satu kok. Bukan 5 Tuhan kita. 1 Tuhan kita. Siapa Tuhannya? Ya ini yang mesti dibuktikan. Jangan kalian atar kebencian-kebencian. Tapi kalau kalian tanamkan kebencian dari bapak-bapak gereja, iya. Suruh bapak-bapak gereja itu kemari. Suruh diskusi sama kami. Nggak ada yang berani. Maunya pakai akal lah. Buang kebencian dulu. Nggak usah doktrin. Kebencian dulu. Coba. Karena kalau sudah dasarnya benci, dari kecil kalian ditanamkan kebencian terhadap Islam, sampai kapanpun apa yang kami sampaikan tetap kalian benci, bos. Pelan-pelan, lepaskan dulu kebencian itu. Habis itu lepaskan doktrin. Baru, kalau ada kebencian ditanamkan kepada kalian itu dari kecil kepada Islam, apapun yang kami sampaikan tetap kalian benci aja. Apapun yang kami sampaikan nggak pernah peduli kalian. Sama, kalau sudah benci lah itu. Kalau udah suka, apapun yang dikatakan walaupun salah, suka aja. Jadi ini memang harus dikeraskan kalian, memang harus dihajar. Bukan hajar benci bos, karena sayang. Karena sayang sama kalian Kristen. Bukan karena benci. Coba bedakan itu. Pagi, siang, malam kami apa sih manfaatnya? Kalau dipikir-pikir untuk kalian, apa manfaatnya? Yang menikmatin kalian kok. Yang senang pun kalian. Apa manfaatnya? Yang masuk surga pun kalian. Ada nggak kalian diajak masuk surga? Kan enggak, belum tentu kalian masuk surga itu menyelamatkan kami, belum tentu. Masalahnya kalian tidak bisa memastikan. Kalian hanya inilah pakai akal. Kristen semua mengatakan, wah Kristen lah, ajaran benar, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kalau pasti masuk surga mati aja kalian sekarang. Kenapa mati? Kenapa mau mati kalian? Mati aja kalian kalau pasti masuk surga. Banyak keluarga-keluarga kalian itu yang miskin, yang susah hidupnya. Yang kerjaannya ngasih pinjam uang, yang susah hidupnya ngasih begaduh aja. Kalau sampaikan sama keluarga kau, kalau kau memang yakin pasti masuk surga, kau sampaikan. Suruh aja mati. Toh bahagia kan? Ajaran kasih kan? Lebih pilih mana? Daripada kau hidup susah di dunia, bagus mati kau kalau pasti masuk surga. Bahagia kau di surga sana dengan Bapa. Adakah dalilnya berdosa mati bunuh diri? Ada. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya mati bunuh diri berdosa, boleh. Itu baru dilarang. Baru kau dikatakan itu sesat. Baru kau tidak benar. Tunjukkan dalilnya di dalam Bible-mu. Kalau ada mati bunuh diri itu berdosa, tidak dibolehkan mati bunuh diri. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya, barulah kau salah.